Apa kabar saudara? Senang rasanya kembali berjumpa dengan Anda dalam program Firman hari ini. Saya Pendeta Eslomanik akan bersama Anda 15 menit ke depan dengan topik Batu Keselamatan. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, yang lalu saya telah membagikan kepada Anda beberapa nama lain yang digunakan dalam Alkitab untuk Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu-satunya Allah yang sejati. Saya juga telah menggunakan beberapa kata dari Alkitab untuk nama-nama Yesus. Saya sangat tertarik dengan ini semua dan saya yakin bahwa ketika kita mempelajari nama-nama yang berbeda-beda ini, kita mendapatkan pemahaman dan belajar hal-hal tertentu mengenai Allah, mengenai Yesus, anak Allah dan Roh Kudus. Kita menjadi lebih mengenal Allah dengan cara yang lebih akrab dan bersahabat. Sehingga ketika kita berdoa kepadanya dan merenungkannya, dan ketika kita memikirkan Allah, ketika Ia ada dalam hidup kita dan tinggal bersama kita, ketika kita melayani dan menyembahnya, Ia menjadi lebih dan semakin bermakna bagi kita. Itulah keyakinan saya ketika kita menggunakan nama-nama Allah tersebut. Saudara, salah satu nama favorit yang saya gunakan 6 bulan terakhir dalam hati dan kehidupan saya ketika saya berjalan bersama Allah adalah kata El Roi. Roi dilafalkan Roy. Dan itu adalah bahasa Ibrani. Kata El, El adalah singkatan dari kata Elohim yang dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan Allah perkasa. Kata ini kata yang umum untuk memanggil Allah. Elohim. Dialah Allah. Dia Allah yang benar, satu-satunya Allah sejati. Maka ketika Anda menyingkat Elohim dan Anda hanya menggunakan 2 huruf, yang pertama tinggallah huruf L. L ditujukan kepada Allah yang artinya oh Tuhan Allah perkasa, dan kemudian Roy. Roy artinya seseorang yang melihatku. Saya suka definisi tersebut bagi Allah. Saya suka karakteristik Allah tersebut. Jelaslah ada 2 cara yang bisa diambil jika Anda berbicara kepada orang yang tidak percaya kepada Allah sejati dan mengetahui bahwa mereka hidup dalam dosa, mereka sedang melawan kehendak Allah. Lalu Anda mengatakan pada orang tersebut, mata Allah tertuju padamu. Wah, mereka akan terkejut. Mereka akan berkata, jangan beritahu saya hal itu. Saya tidak ingin Allah mengetahui segala yang saya lakukan. Saya sedang berusaha menyembunyikan dari Allah. Dan saya sedang berusaha tetap berada di luar jalan Allah. Jika Anda memberitahu seseorang, hei, Allah melihatmu. Dan Ia tahu siapa kamu dan bersamamu dalam setiap langkahmu, itu mungkin akan jadi sedikit membingungkan bagi mereka dan sedikit negatif. Mungkin mereka akan berkata bahwa mereka tidak menyukai pemikiran tersebut. Itulah yang terjadi pada orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang-orang percaya, fakta Allah melihat kita merupakan suatu berkat yang besar sekali. Perkataan itu berarti Allah mengenal siapa Anda secara akrab. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dan Ia mengasihi Anda. Allah beserta Anda. Ia tahu saat Anda sedang mengarah ke dalam permasalahan. Ia tahu ketika Anda butuh kehadirannya untuk memberikan penghiburan. Ia tahu ketika Anda akan sedih. Atau ketika Anda akan mengalami hubungan yang penuh tekanan. Ia tahu ketika setan akan menyerang Anda. Ia tahu saat Anda perlu diisi oleh kehadirannya. Jadi merupakan kesukaan dan penghiburan yang amat besar jika Anda mengatakan kepada seseorang yang mengenal Allah sejati bahwa mata Allah tertuju padamu. Ia akan melihatmu. Ia tahu kebutuhan-kebutuhanmu dan Ia akan memberkatimu. Saya suka nama itu untuk Allah, yaitu El Roi. Baiklah, saya di sini sedang membicarakan tentang nama-nama Yesus dan ada satu nama yang telah digunakan di Perjanjian Lama.
Beberapa yang menerjemahkan kata aslinya sebagai batu. Anda mungkin telah mendengar sebuah nama untuk Yesus, yaitu sebagai batu keselamatan. Saya suka pemikiran tentang batu itu, khususnya ketika digunakan dalam artian sebagai tempat persembunyian atau tempat berteduh. Perlu saudara ketahui bahwa padang gurun itu amat panas dan Anda akan mulai mencari tempat berteduh. Saya menggambarkan nama Yesus sebagai batu atau batu karang. Banyak orang menerjemahkan bahasa aslinya sebagai batu, sebagai perlindungan. Baiklah, saya memikirkan sebuah batu yang amat besar. Pikirkan sebuah batu besar, sebesar sebuah bangunan. Katakanlah, Anda berada di padang gurun dan menemukan sebuah batu besar itu. Itu hampir seperti menemukan sebuah gunung kecil yang memberikan sebuah bayang-bayang. Faktanya, di salah satu teks yang akan saya berikan kepada pendengar nanti, memang teks tersebut mengacu pada batu yang menjadi sebuah gunung yang mengisi dunia. Ini merupakan referensi kepada Yesus dan sebentar lagi kita akan sampai pada pembahasan tersebut. Izinkan saya menyelesaikan pemikiran ini. Jika Anda sedang berada di bawah terik matahari dan Anda mencari bayang-bayang serta tempat kecil dan aman untuk beristirahat, Anda lalu mendapatkan bisa berteduh di bawah bayang-bayang batu yang besar tersebut. Saya menyukai pemikiran tersebut. Saya suka ide tersebut. Sekarang mari saya bawa Anda pada interpretasi yang mengatakan batu tersebut menjadi sebuah gunung yang besar. Ini ada kaitannya dengan kitab Daniel pasal 2. Jika Anda belum pernah membaca kitab Daniel, ada baiknya Anda melihat pasal 2 dari kitab Daniel tersebut. Nebukadnezar itu raja yang mengerikan. Ia melakukan segala yang melawan Allah. Daniel menjadi pengingat baginya bahwa Allah tidak suka dengan apa yang sedang ia lakukan. Ia datang dengan segala macam hal, segala macam mimpi, dan khususnya kali ini ia memutuskan akan membangun sebuah monumen bagi dirinya sendiri. Ia akan membangun sebuah patung, dan patung ini amat besar. Kakinya terbuat dari besi, dan sebagian dari kaki itu terbuat dari tanah liat. Anda bisa melihat gambaran Yesus dalam hubungan ini sebagai batu yang menabrak patung tersebut, menabrak Allah yang palsu ini dan membuatnya berantakan, pecah berkeping-keping sehingga hancur. Ada suatu pengingat lagi bahwa Yesus, sebagaimana diberitahukan kepada kita di dalam Alkitab, akan menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah. Mereka akan tersandung Yesus. Mereka akan mempunyai banyak masalah dengan Yesus dan akan berkali-kali jatuh karena ketidakpercayaan mereka. Di kitab Daniel 2 dikatakan bahwa Yesus sebagai batu akan runtuh dan menghancurkan mereka yang melawan dan menentang Dia. Referensi di sini saya yakin adalah hari yang sering disebutkan di Perjanjian Baru sebagai hari Tuhan. Hari ketika Yesus datang kembali dan mendirikan pemerintahannya, ia akan menendang semua kaisar, raja, dan pemerintahan yang jahat, dan mereka akan tereliminasi. Kristus akan memerintah. Kristus sang batu itu dikatakan, batu itu menjadi sebuah gunung yang bertumbuh dan memenuhi bumi. Ini merupakan referensi terhadap fakta bahwa Yesus Kristus akan memerintah atas segala sesuatu. Saya tidak ingin masuk dalam pengajaran mengenai apakah akan menjadi penguasa di sini, di bumi, dan sebagainya sebelum kedatangannya pada hari penghakiman. Kita tidak perlu masuk ke sana. Biarlah kita tinggalkan itu untuk orang yang mau memperdebatkan hal seperti itu. Faktanya Yesus Kristus adalah penguasa dunia. Setiap kerajaan, setiap raja, dan setiap kuasa akan menjawab Dia. Ia akhirnya mengendalikan segala sesuatu. Saya suka referensi tersebut bagi Yesus, yaitu Ia adalah sang batu. Ia bisa menjadi perlindungan bagi mereka yang mengasihi dan mencari Dia. Mereka akan menemukan penghiburan, perteduhan, dan bantuan. Semua hal ini ada di dalam Dia. Tetapi ia akan menjadi batu sandungan dan ia akan menghancurkan mereka yang menolak menyerah kepadanya. Jadi itulah satu referensi bagi Yesus yang kita cintai dan satu nama lain yang diberikan dalam Alkitab baginya, batu.
Saudara, izinkan saya memberikan kepada Anda nama lain, dan nama ini juga amat menarik, yaitu pintu. Yesus adalah pintu. Saya sadari harus mempercepat siaran ini, dan minggu depan saya harus menyelesaikan analisis terhadap nama ini, yaitu Yesus sebagai pintu. Saudara pendengar, lihat di Kejadian pasal 28 di mana Yakub memperoleh penglihatan tentang surga, dan ia memandang ke surga dan ia melihat bahwa Yesus adalah pintu menuju surga. Saya menyukai analogi yang indah tersebut. Juga saya menyukai deskripsi yang indah tentang Yesus ini. Bagian Alkitab yang lain menggunakan kata pintu untuk merepresentasikan Yesus adalah pintu. Wahyu pasal 4. Yohanes mengacu Yesus sebagai pintu surga ketika ia melihat surga terbuka. Saya akan kembali ke bagian tersebut minggu depan, jadi ambil buku catatan dan pena untuk mencatat, dan kita akan kembali lagi pada bahasan tersebut. Saudara, saya hanya ingin meninggalkan pemikiran ini kepada Anda hari ini. Yesus adalah batu kita. Ia perlindungan dan kemenangan kita. Ialah yang akan menghancurkan musuh. Ia penguasa total atas segala sesuatu, dan ia adalah pintu. Satu-satunya pintu masuk ke surga adalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada pintu masuk yang lain. Ialah pintu menuju kerajaan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah sejati bertahta di surga, dan melalui Yesus Kristuslah kita datang. Ia mengampuni dosa-dosa kita. Ia bangkit dari kematian, dan ia adalah juru selamat dan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesuslah batu karangku, kota perlindunganku. Di dalam-Mu ku kan aman, senang hatiku percaya padamu. Ku tahu tiada kuasa yang mampu melawan Roh yang ada di dalamku. Dia melebihi segalanya. Ku tak takut musuh di mana sengatmu, kan ku hadapi semua bersamamu, Yesusku. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya, saya Pendeta Eslo Manik mohon diri dari ruang dengar Anda. Senang hatiku percaya padamu. Ku tahu tiada kuasa yang mampu melawan Roh yang ada di dalamku. Dia melebihi segalanya. Ku tak takut musuh di mana sengatmu, kan ku hadapi semua bersamamu, Yesusku. Ada di dalamku, dia melebihi segalanya. Ku tak takut musuh di mana sengatmu, kan ku hadapi semua bersamamu, Yesusku. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.